Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Stefani Audiatratmojo sebagai moderator, Puja Pratama dan Rizky Prayoga sebagai narasumber, kemudian Muhammad Asrorul Umam, Ahmad Nafis, Adi Eko Saputro, dan juga Katon Hari Prasetyo yang akan memberikan pertanyaan terkait materi kali ini. Materi kali ini apa sih? Ya, enkapsulasi. Apa itu enkapsulasi? Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan apa itu enkapsulasi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya, yaitu saya Rizky Prayoga dengan NIM 211030414034. Baik, apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi adalah sebuah metode untuk mengatur struktur kelas dengan cara menyembunyikan alur kerja dari kelas tersebut. Struktur kelas yang dimaksud adalah data dari kelas yaitu seperti properti dan metode. Hal ini bertujuan untuk menyembunyikan informasi dari metode dan properti dengan alasan keamanan. Enkapsulasi juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama information hiding dan yang kedua interface to access data. Baik, yang pertama, apa itu information hiding? Yaitu proses yang menyembunyikan informasi dari suatu kelas sehingga kelas tersebut tidak dapat diakses dari luar. Yang kedua, jadi kelas ini hanya bisa diakses dari kelasnya sendiri dengan memberikan akses kontrol private ketika mendeklarasikan atribut atau metode. Yang kedua, interface to access data, yaitu dapat melakukan perubahan terhadap atribut yang diinformasikan hiding, yaitu dengan membuat suatu interface dengan berupa metode untuk menginisialisasi atau merubah nilai dari suatu atribut tersebut. Jadi, pada intinya, dalam enkapsulasi ini kita lebih menyembunyikan informasi agar lebih aman, dan juga untuk menggantinya kita bisa menggunakan interface to access data. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Puja Pratama dengan NIM 211030411090. Materi kali ini adalah tentang hak akses data pada enkapsulasi. Terdapat 3 hak akses data, yang pertama adalah public, kedua private, dan juga protected. Pertama, public. Metode dan properti dapat diakses dari luar ataupun dari dalam kelas tersebut, termasuk kelas turunannya, jadi publik untuk semua. Dan biasanya ketika kita tidak mendeklarasikan ketiganya, maka akan default public. Selanjutnya adalah private. Metode tersebut tidak dapat diakses dari luar kelas, namun bisa diakses oleh kelas itu sendiri ataupun turunan dari kelas tersebut. Selanjutnya adalah protected. Metode tersebut hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Selanjutnya asesor dan mutator method. Asesor digunakan untuk membaca nilai variabel kelas, baik berupa intens maupun statik. Asesor method istilahnya gather atau mengambil. Ya, dia berarti metode yang berfungsi memanggil data. Mutator digunakan untuk mengubah atau memberi nilai variabel pada kelas, baik berupa intens maupun statik. Mutator method istilahnya adalah setter atau pengatur. Berarti dia metode yang berfungsi memodifikasi data. Yang terakhir yaitu manfaat enkapsulasi. Yang pertama, dengan enkapsulasi kita bisa memilih properti dan metode mana saja yang boleh diakses dan mana saja yang tidak boleh diakses. Kedua, dengan menghalangi kode program lain untuk mengubah properti tertentu, kelas menjadi lebih terintegrasi dan juga menghindari kesalahan ketika seseorang mencoba untuk mengubahnya. Yang ketiga, pembatasan hak akses
Di sini sebagai penanya ingin bertanya kepada pemateri tentang enkapsulasi. Apa sih yang melatar belakangi proses enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafis, NIM 21103041054. Saya di sini sebagai audiens. Saya ingin bertanya, berikan satu contoh enkapsulasi pada kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Izin bertanya, bagaimana jika suatu metode itu tidak diberi hak akses seperti public, private, dan protect? Itu bagaimana? Sekian, terima kasih. Pada pemrograman berorientasi objek, kebutuhan akan enkapsulasi muncul karena adanya proses sharing data antar metode. Dengan adanya enkapsulasi, maka keamanan dari data dan metode yang ada di dalamnya akan terjaga. Enkapsulasi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memahami akses modifier yang mendefinisikan bagaimana suatu data atau metode dapat diakses. Dalam kehidupan sehari-hari, enkapsulasi dapat dimisalkan sebagai arus listrik pada generator dan sistem perputaran generator untuk menghasilkan arus listrik. Kerja arus listrik tidak mempengaruhi kerja dari sistem perputaran generator, begitu pula sebaliknya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan, yaitu jika suatu metode tidak diberi hak akses seperti public, private, dan protect, itu bagaimana cara kerjanya? Jadi, ketika kita tidak mendeklarasikan ketiganya, maka akan ke default public. Sekian dan terima kasih. Kesimpulannya adalah enkapsulasi yaitu sebuah metode untuk mengatur struktur kelas dengan cara menyembunyikan alur kerja dari kelas tersebut yang bertujuan untuk menyembunyikan informasi dari metode dan properti dengan alasan keamanan. Nah, bagaimana teman-teman, sudah paham kan? Demikianlah materi dari kelompok kami. Sampai jumpa lagi.